Buzzer di bawah binaan Jenderal Merah berkolaborasi dengan Peking melakukan caci maki dan adu domba sesama anak bangsa. Pihak yang dianggap lawan politik dijuluki kadal gurun, kadrun oleh buzzer. Indonesia sudah berubah menjadi negara panggung alias theater state. Simbolisme, persepsi, narasi, dan drama lebih penting paparnya. Luar biasa ya. Pertanyaannya adalah siapa kakak pembinanya? Nah, yang jelas kakak pembinanya itu ada di seputar atau di sekitar istana. Itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi semakin pemerintah itu tertutup, tidak patuh atau bahkan menolak good governance dan clean government, kemudian juga makin terlibat dalam KKN, yang makin sulit bagi kita berharap bahwa negara akan menjadi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Kali ini Sobat RH sekalian, saya akan membahas soal buzzer lagi atau buzzer lagi. Nah, ini ada kajian politik dan penting kajian politik ini ya. Coba kita lihat kajiannya apa. Yang mengaitkan buzzer dengan jenderal ya, dengan kaitannya juga dengan China. Coba kita baca ya bagaimana kajian yang dilakukan oleh tentu saja ilmuwan politik. Sebagaimana dilansir oleh suaranasional.com ya. Buzzer di bawah binaan Jenderal Merah berkolaborasi dengan Peking melakukan caci maki dan adu domba sesama anak bangsa. Pihak yang dianggap lawan politik dijuluki kadal gurun, kadrun oleh buzzer. Jenderal Merah yang dominan sebagai kakak pembina buzzer berkolaborasi dengan Peking, kata koordinator kajian politik Merah Putih Sutoyo Abadi kepada redaksi suaranasional.com. Buzzer bayaran dimainkan seperti orang kesurupan ketika berhadapan dengan akal sehat paparnya. Kata Sutoyo, buzzer menghasut dengan caci maki dan fitnah di berbagai media sosial. Yang menghasut bukan ulama, papar Sutoyo. Tipuan dan kebohongan politisi busuk dan buzzer bayaran akan berakhir. Rakyat bagaikan lahar panas akan bangkit melawan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun penguasa tidak jujur, kebohongan, tirani bahkan otoriter mulai melekat menjadi tabiatnya, sulit untuk diperbaiki. Jalan keluarnya harus ditumbangkan jelasnya. Menurut Sutoyo, umat Islam semakin paham negara dalam genggaman para herder Jenderal Merah dan oligarki politik, badut politik, oligarki ekonomi, bandar politik, dan oligarki sosial, bandit politik. Luar biasa ya. Kondisi kekacauan diperluas dengan tendensi kekuasaan timokrasi, kekuasaan gila popularitas, tata kelola negara, bahkan di tengah ancaman wabah, cenderung mengedepankan proyek mercusuar dan kehebatan permukaan ketimbang meringankan derita rakyat karena aneka impian. Indonesia sudah berubah menjadi negara panggung alias theater state. Simbolisme, persepsi, narasi, dan drama lebih penting paparnya. Luar biasa ya. Pertanyaannya adalah siapa kakak pembinanya? Nah, yang jelas kakak pembinanya itu ada di seputar atau di sekitar istana. Itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau itu digunakan dalam pilpres, wajar lah. Karena pilpres itu adalah perang pengaruh, perang opini, dan tujuan akhirnya merebut hati para pemilih. Tapi pasca terpilih sebagai presiden dan kemudian ada kekuasaan yang berada di seputar istana, maka untuk apa lagi
peran buzzer itu, kecuali tadi untuk memoles ya ketidakbecusan, memoles hal-hal yang tidak benar ya, dan menutupi ya tentu saja praktik-praktik yang tidak merupakan tujuan bernegara. Jadi semakin pemerintah itu tertutup, tidak patuh atau bahkan menolak good governance dan clean government, kemudian juga makin terlibat dalam KKN, yang makin sulit bagi kita berharap bahwa negara akan menjadi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi tidak tahu kenapa buzzer itu direkrut sampai sekarang, dan kenapa ada kelompok-kelompok civil society yang terlalu die hard dengan pemerintah sekarang, seolah-olah ya kan sedang menghadapi musuh yang luar biasa dahsyatnya, padahal yang terjadi adalah hanya political game saja. Nah, di antara political game itu kan ada yang namanya durasi kekuasaan. Oke lah, durasi kekuasaan harus diamankan 5 tahun. Tapi bukankah konstitusi sudah mengatur demikian, dan bagi penguasa cukup dia bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak neko-neko, tidak mencari keuntungan dari kekuasaan, maka sesungguhnya rakyat akan membela untuk mengamankan termin 5 tahun tersebut. Kendati pun ada petualang politik yang berusaha mengurangi atau membuat presiden tidak bisa memenuhi jabatan 5 tahunnya. Tapi karena dibela rakyat, dicintai rakyat, karena bekerja dengan amanah, maka tidak akan masalah. Nah, yang masalah itu adalah kekuasaan yang sudah tidak didukung rakyat lagi, sehingga bekerja dengan para buzzer untuk mencari legitimasi, dan juga tidak hanya itu, menggunakan instrumen hukum dan kekuatan koersif untuk mempertahankan eksistensi dan legitimasinya. Jadi legitimasi yang didapatkan itu adalah legitimasi yang semu. Sebagai contoh misalnya sobat era sekalian, seperti yang dikatakan Del Pedro, saya tidak tahu juga ya benar apa tidak di lapangannya. Misalnya kalau dikatakan pendukung pemerintahan itu banyak sekali, maka kata Del Pedro, kami tidak pernah menemukannya di jalanan. Di jalanan justru orang-orang yang anti dengan pemerintah. Kalau saya mengatakan begini, orang yang pro dengan pemerintah, pro dan kekuasaan, sudah terlanjur nyaman hidupnya sehingga tidak mau dia turun ke jalan. Kira-kira begitu ya. Jadi kita tidak akan menemuinya. Kita akan menemui mereka di gedung-gedung bertingkat, di lobi-lobi, di negosiasi-negosiasi, mungkin juga di pasar bursa dan tempat-tempat kenikmatan ekonomi lainnya. Tapi di tempat-tempat perjuangan rakyat barangkali mereka sudah tidak ada lagi, mereka kabur. Ya, yang ditinggalkan hanya para buzzer yang memang ditugaskan untuk mengkanter orang-orang kritis itu. Saya punya teman lah di istana yang dulunya sangat kritis sebagai society anti corruption ya, tapi sekarang ketika menjadi bagian istana, diam saja menikmati kekuasaan, karena tadi kekuasaan dengan opportunity atau penghasilan besar ya, misalnya katakanlah nyantol di BUMN besar misalnya. Nah, ini penyakit kita sesungguhnya. Warning bagi kita semua, ketika menjadi aktivis begitu idealisnya, tapi ketika masuk lingkar kekuasaan langsung terkikis idealismenya. Sementara orang yang tetap bersuara lalu kemudian mendapatkan konsekuensi tidak dilanjutkan jabatannya, dibilang sakit hati. Wallahu alam ya. Mudah-mudahan kita bisa berpikir rasional dengan akal sehat, karena kalau tidak ada lagi orang yang kritis terhadap kekuasaan, seperti AEK ya, Agustinus Edi Kristianto, yang selalu membuat tulisan dengan data dan fakta yang susah untuk dibantah, maka sesungguhnya negara kita akan senantiasa dikuasai oleh para oligarki dengan dukungan para buzzer yang dibayar, atau buzzer yang mendapatkan fasilitas dari negara, atau orang-orang yang sengaja menjalin lobby dengan kekuasaan karena berkuasa itu enak, karena berkuasa itu aman dan nyaman, karena berkuasa itu punya akses untuk mendapatkan kenikmatan ekonomi. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau membahas laporan HAM Amerika Serikat yang menyoroti soal buzzer ya. Ini adalah khas dalam pemerintahan Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi dipilih kemudian dibela oleh para buzzer instead of partai politik. Itu yang membedakan Presiden SBY yang pembelanya itu adalah Partai Demokrat. Baik ketika 2004 hanya mendapatkan 7%,
maupun ketika 2009 menjadi partai pemenang dengan kursi 26% atau suara ya sekitar 20-an% juga. Jadi sahabat era sekalian, fenomena ini terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi karena pada dasarnya Presiden Jokowi adalah presiden non-partai, lebih dekat dengan kalangan relawan ketimbang partai politik penyanggah utamanya yaitu PDIP. Coba kita lihat bagaimana sih laporan HAM Amerika Serikat soal buzzer ini. Karena bagi sebagian orang, eksistensi dari buzzer ini sudah meresahkan. Kenapa begitu? Karena mereka tidak saja mau berdebat secara argumentasi, tetapi mereka sudah menggunakan kadang-kadang instrumentasi untuk mengkriminalisasi orang. Siapa aja, karena mungkin merasa percaya diri, punya link dekat dengan kekuasaan, ya, katakanlah membela kepentingan aparat penegak hukum, jadi sangat percaya diri berhadapan dengan soal hukum. Tidak heran kalau kemudian sebagian dari mereka kerjanya melaporkan orang saja ke polisi dan lain sebagainya. Bayangkan, sekali lagi, bisa nggak kita bernegara baik? Kata-kata itu tidak usah kemudian dilaporkan atau dipidanakan. Pendapat, kata-kata. Yang harus dilaporkan perbuatan atau tindakan. Ya kan? Nah, tetapi kalau itu menyangkut wilayah agama, wilayah keyakinan, nah itulah beda lagi treatmentnya. Nanti kita bicara panjang lebar soal itu ya, kalau ada narasumber yang tepat. Coba kita bacakan laporan HAM Amerika Serikat ini tentang eksistensi atau keberadaan buzzer. Sebagaimana dilaporkan atau dilansir radarcirebon.com, ya tentu mengambil dari laporan ini ya, karena ini sudah tersebar di mana-mana dan mereka ngambil secara sekuensial ya. Laporan praktik HAM negara-negara di dunia termasuk Indonesia disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Terkait laporan praktik HAM di Indonesia, Amerika Serikat diantaranya menyoroti mengenai buzzer, baik yang digunakan pemerintah maupun non-pemerintah. Menurut laporan itu, LSM dan media melaporkan ada kelompok bayaran pasukan cyber, biasa disebut buzzers, menggunakan bot dan akun media sosial palsu untuk membentuk wacana online. Ya. Peneliti melaporkan buzzer sering digunakan baik oleh kubu pro pemerintah maupun anti pemerintah. Media melaporkan pemerintah secara langsung mendanai sejumlah operasi buzzer. Departemen Luar Negeri Deplo Amerika Serikat menjelaskan, laporan tahunan praktik HAM di negara-negara atau laporan HAM mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional. Seperti yang tertuang dalam Deklarasi Unitas HAM dan kesepakatan internasional lainnya, Departemen Luar Negeri AS menyerahkan laporan terkait negara yang mendapatkan bantuan dan semua negara anggota PBB kepada Kongres AS sesuai mandat Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1961 dan Undang-Undang Perdagangan 1974. Jadi kewajiban mereka ya. Ini kedua kalinya saya turut meluncurkan laporan ini saat menjabat sebagai menteri, karena laporan ini penting bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, penting bagi departemen, penting bagi saya secara pribadi, kata Secretary of State Anthony J. Blinken yang dikutip dari Cirebon.com dari resmi Kedubes AS. Selama bertahun-tahun kita melihat resesi yang mengkhawatirkan dan demokrasi, supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM di banyak negara di dunia. Sejak laporan ini terakhir diluncurkan, sayangnya kemunduran terus berlanjut imbuh keterangan tersebut. Ya, sahabat era sekalian, memang kalau kita bicara tentang buzzer ini, kita akan berdebat siapa yang dimaksud dengan buzzer ya. Jadi buzzer itu kalau menurut laporan ini adalah unidentified, ya kan, akun atau person ya, yang kemudian bisa dipakai pemerintah atau non pemerintah. Nah kalau dia identified ya, seperti ya katakanlah kelompok-kelompok yang sekarang ini sering diserang atau dikritik ya, itu bisa dianggap bukan buzzer tetapi influencer, yaitu orang yang berusaha mempengaruhi pandangan publik, misalnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan Presiden Jokowi. Sementara buzzer bekerja secara anonim, unidentified. Ya, kalau dia misalnya pro pemerintah, dia menyerang oposisi. Kalau dia pro oposisi, menyerang pemerintah. Tapi, sobat era sekalian, persoalannya adalah mungkin saja banyak unidentified akun yang menyerang pemerintah. Tapi masalahnya adalah apakah akun-akun itu dibayar atau tidak. Nah disinilah isu buzzer RP.
Nah, kalau sudah isu buzzer RP, orang mengatakan siapa yang paling kuat atau bisa membayar. Kecuali tadi ada kelompok di Indonesia yang butuh untuk mendelegitimasi pemerintah dengan cara membayar para buzzer itu. Jadi buzzer itu sendiri sering dilekatkan kepada pihak yang pro pemerintah. Karena kita sudah tidak bisa lagi atau tidak mau memisahkan lagi antara buzzer dan influencer. Makanya orang seperti Ade Armando, Denny Siregar, dan teman-temannya tidak dibilang influencer tapi buzzer juga. Bahkan buzzer RP, yaitu buzzer yang dibayar dengan uang pemerintah. Tapi ya sekali lagi itu adalah perspektif ya. Yang paling penting, yang substantif adalah menurut saya Sobat Era sekalian adalah sejauh mana civil society ini committed terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Nah, ini yang paling penting, karena menurut saya justru kita harus mengawasi pemerintah agar pemerintah bekerja baik untuk rakyat. Bukan kita mengawasi civil society agar tidak kebangetan atau kelewatan mengkritik pemerintah. Lalu kita kemudian berada di garda terdepan untuk membela pemerintah dan mengekik atau membalas serangan civil society. Kalau prinsip saya ya begitu, ya, tetapi orang mungkin bisa berbeda pendapat. Orang seperti Ade Armando misalnya bisa mengatakan bahwa ya dirinya digunakan, bermanfaat ya untuk kebaikan bangsa ini, untuk NKRI. Wallahu alam lah. Karena masing-masing orang punya dalil dan punya dalih. Yang paling penting adalah apakah dalil dan dalih itu secara harfiah memang sekedar dalih hanya untuk pembenaran, atau memang dalil yang memang justified untuk dijadikan dasar. Ya, coba lihat Del Vedro ya, membedakan antara namanya korban kekerasan dan ekspresi publik. Pak RH, apakah tidak bisa tulisan Bang Aik dijadikan bahan kajian oleh masyarakat, misal di Kongres Rakyat, agar lebih mawas terhadap peng-peng yang abuse of power, agar para mahasiswa juga melek? Ya bisa saja, tetapi persoalannya Sobat Era sekalian, kadang-kadang tulisan ilmiah yang panjang itu tidak disukai oleh mereka yang pengennya instan, ya, pengennya hanya mendengar 4-5 kata saja. Misalnya kata-kata yang berisi semangat, ya, misalnya tolak tunda pemilu, tolak perpanjangan jabatan, tolak 3 periode, ya. Karena itu kita butuh kesabaran, karena tidak semua orang di pergerakan itu, orang yang ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu mau berpanjang-panjang dengan artikel panjang, atau lagi apatah lagi dengan data-data yang ada seperti yang dibuat oleh Agustinus Edi Kristianto, ya. Oke. Saya meyakini bahwa kita punya cita-cita yang sama, yaitu untuk menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang terlindungi. Makanya kewajiban negara atau pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, saya meyakini itu sebagai sebuah tugas negara. Karena itu negara tidak boleh meneror atau menteror rakyatnya, menakut-nakuti rakyatnya, sehingga rakyatnya bungkam, tidak lagi mau bersuara. Makanya saya katakan, jawab argumentasi dengan argumentasi, jawab opini dengan opini. Jangan argumentasi dengan kriminalisasi, ya kan? Opini dengan polisi. Itu persoalannya, ya. Jadi bukan soal takut tidak takut. Kita sedang bicara tentang nilai yang harusnya ada di Republik ini. Sahabat Era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.